Prof Susi, saya pakai mikrofon izin, Prof Susi. Saya ingin tanya, kalau ke Prof Susi mungkin bukan soal ekonomi, karena Prof Susi ini adalah Ketua Studi Amerika Universitas Indonesia di FISIP ya? FISIP, oke. Udah bukan di SKSG. Di kampus, oke. Oke. Intinya bahwa pertanyaan saya sederhana, ini perang sampai kapan sih? Oke, itu satu pertanyaan. Maksudnya Trump tidak mampu untuk melanjutkan karena uangnya banyak dan risikonya terlalu tinggi. Risikonya terlalu tinggi. Kan udah bilang rakyatnya juga sudah protes. Udah mau bilang berhenti dari beberapa pekan lalu, tapi nggak berhenti-berhenti. Bensin di Amerika sudah $4 sekarang 1 galon. Sebelumnya berapa? Sebelumnya $1.30. Ini per galon ya? $2. 1 galon itu 3,7 liter kurang lebih. Per galon. Ya. Concern saya bukan masalah Trump. Trump udah pasti harus mundur ya dari situ karena sudah tidak memungkinkan lah dia menggelontorkan uang Amerika. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Ya. Jadi kalau saya lebih concern terhadap kenapa sih kita nggak bisa berdiskusi berretorika yang sekuritisasi mengajak seluruh bangsa. Sebentar, sebelum sana. Ya, jadi perkiraan Anda, prediksi Anda, perang ini maksimal 60 hari ke depan, maksimal. Karena Kongres tidak akan mengizinkan lebih dari itu. Karena dia tidak punya otoritas. Ini menarik, ini data menarik. Jadi perang Iran ini maksimal 60 hari ke depan dan bahkan bisa lebih cepat. Karena permasalahan adalah dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Betul. Dan tidak mau boots on the ground. Ya, boots on the ground itu harus pakai War Power Act. Maksudnya boots on the ground itu perang darat? Perang darat. Itu pasti biaya lebih gede lagi? Juga harus ada undang-undang Kongres. Oh, ada undang-undang tertentu. Jadi kalau sekarang bicara siap-siap perang darat, nggak mungkin terjadi? Nggak mungkin terjadi. Karena tidak akan diizinkan. Dia dimaksudkan pasti kalau sampai melakukan hal tersebut. Pasti Trump dalam negeri juga akan hati-hati. Apalagi kalau berdarah-darah. Kan Iran sudah mengatakan pintu neraka. Begitu mereka masuk, marinir Iran menunggu di situ ya. 30.000 lebih maksudnya. Walaupun dia misalnya sama Israel dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya gini, Amerika selesai. Israel kan masih ada, bisa aja nyerang terus. Nggak akan mampu. Sudah marah rakyat Amerika ya. Sudah ketakutan juga sebagian dari Republicans tentang November. Jadi mungkin nggak akan lanjut ya. Nggak, kalau seandainya Israel sendiri nggak akan mungkin untuk menyerang Iran. Kalau dia sampai melakukan hal yang drastis, mungkin naruh nuklir bom sampai Tapi kalau enggak, dia akan diusir. Kekuatan sekarang 2 negara lawan 1 negara aja bertahan luar biasa. Apalagi cuma Israel, katakanlah seperti itu. Jadi kalau Amerika berhenti, maka hampir dipastikan, atau bisa dipastikan, perangnya akan berhenti. Iya, karena kalau misalnya Amerika tidak membantu, kan Israel tidak bisa bergerak ya. Kan itu semua juga amunisinya juga dari Amerika Serikat. Jadi dia juga ketakutan. Dan maksimal, ini kalau kita bicara besok 1 April, berarti maksimal akhir Mei. 30 hari dari sejak awalnya. Februari. Oh, dari akhir April. Sebulan lagi? Iya. Oke, sebulan lagi insya Allah berakhir. Atau less. Atau bahkan cepat. Oke. Bentar, saya tanya Prof Susi. Bisa dipastikan, jadi maksimal ya, akhir April 30 April? Ya. Atau bahkan bisa lebih cepat lagi? Lebih cepat lagi. Bisa dipastikan itu? Bisa. Karena dia hanya bullying aja. Izin Prof, saya masuk sedikit, nanti Prof lanjut. Sebetulnya kan Iran ini dia memakai pola perang bertahan ya Prof. Lalu tiba-tiba di ujung dia mengeluarkan teknologi drone yang canggih. Dan ini yang mengejutkan sebetulnya. Dan akhirnya Amerika harus mengajukan proposal kenaikan anggaran secara dahsyat, fantastis untuk bisa memastikan kemenangan di situ. Nah perdebatannya masih di Kongres saja soal anggaran itu Mas Eman. Tetapi Amerika akhirnya berapa jam yang lalu. Perdebatan Kongres soal uang ini. Ya, berapa jam yang lalu, tapi kemudian Gedung Putih mulai memikirkan strategi lain. Mereka berpikir cara radikal, yaitu menghancurkan basis energi Iran, terus kemudian juga menghancurkan semua basis-basis amunisi perangnya, militernya, termasuk Selat Hormuz itu mau disabotase. Nah ini solusi paling radikal dan ini nanti pasti akan melibatkan proksi-proksi Amerika yang ada di Timur Tengah. Kalau kita bicara soal konstelasi globalnya. Kan itu di wilayah Teluk ada beberapa negara
proksi Amerika dan saya kira ini akan menjadi sangat serius. Tetapi kalau langkah ini yang diambil, betul perang akan berakhir dengan bahkan sangat cepat. 30 hari maksimal dan bahkan bisa lebih cepat. Yes, jadi itu bisa dilakukan. Kalau kita hitung mundur maksimal 30 April. Yes, tapi selesai. kalau tadi soal nanti Trump bisa dimakzulkan, saya kira enggak, Prof. Kita semua tahu bahwa tradisi Amerika, perang itu memang otoritasnya eksekutif. Meskipun ada ketentuan di konstitusi mereka bahwa kalau harus dia menurunkan boots on the ground, saya bilang boots on the ground itu membutuhkan kalau itu betul. legalisasi Dan dari itu War juga Powers dan Act. itu juga tidak mungkin dalam agenda. Kan Trump bilang bahwa this is an operation epic fury. Artinya memang target awalnya perang ini harus cepat. Dan kalau dia main di darat nggak mungkin, Prof. Ini kan topografi Iran sangat rumit, tidak akan pernah bisa selesai cepat kalau main darat. Dia kan belum menurunkan orang. Iya, tidak akan menjadi opsi menurut saya. Tidak bisa digolkan kalau dia menurunkan orang, otomatis. Tapi kita kembali ke tadi, kalau strategi radikal yang mau dipakai oleh Amerika, perang ini akan selesai cepat dan Iran akan lumpuh secara fatal. Kalau Atau pakai radikal tadi. betul. Radikal, okay. Nah, hanya saja nanti dampaknya juga kepada global environment itu sangat serius. Ini menarik. Jadi perangnya selesai cepat, 30 hari ke depan maksimal, tapi ada upaya radikal menghancurkan situs-situs strategis, minyak dan seterusnya Iran, yang akhirnya juga kemudian punya dampak ekonomi yang luas. Mungkinkah itu, Prof? Exit strateginya aja nggak jelas. Dia ngomong kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Iya, betul. Anda nggak yakin maksudnya soal itu, soal apa yang disampaikan oleh Bung Moni, bahwa akan ada serangan yang maha dahsyat yang kalau itu sebelum pengakhiran perang. Kalau itu diskusi Gedung Putih. Makanya direspon sama Teheran. Teheran mengatakan bahwa kami akan lakukan boikot jalur dagang di Laut Merah. Kan bukan hanya Selat Hormuz, sekarang mereka mau mengancam Laut Merah. Kalau Laut Merah juga itu makin krisis energi global itu akan menjadi masalah yang sangat serius untuk semua negara. Anda punya keyakinan itu? Akan ada serangan yang luar biasa dahsyat sebelum pengakhiran perang? Lah, tergantung dia takut opini publik tentang dia itu makin turun. Artinya Anda enggak? menyaksikan juga? Kan rakyatnya, penting rakyatnya. Selama ini mereka bisa sekarang aja ada demo kan beberapa kota rakyatnya. major city. Tapi rakyatnya menunjukkan no kings plus opini publik sudah turun. Jadi mereka agak ketakutan hati-hati juga untuk bergerak. Tapi kalau membaca Trump dari aspek individunya, Prof, dia ini kan seorang revivalist. Saya percaya dia nggak peduli suara mayoritas. Dia hanya peduli maunya dia apa. Nah ini agak berat karena dia tipe yang sangat otoriter. Nah kalau ke dalam negeri Amerika, saya kira problemnya cuman proposal dia belum ditandatangan itu doang. Nah maka dia mulai mengontak semua negara-negara sekutunya dan proksi. Pikirkan langkah paling radikal. The worst case skenario itu tadi. Leburkan semua basis energi Iran dan hancurkan itu Selat Hormuz, take over, atau kita sama sekali tidak akan pernah punya peluang untuk menang. Nah ini yang kita takuti kan kalau cara-cara radikal ini. Maka banyaklah negara berupaya untuk negosiasi ke Iran. Ayolah coba pergi ke meja Prancis sudah perundingan. membawa isu ini ke Security Council. Exactly. Dan Trump sudah berkata-kata buruk tentang Saudi. Jadi sebetulnya apakah ada kesamaan di sini? Orang sebetulnya yang memprovok perang itu kan Saudi Arabia. Ya kalau Saudi kan sekutu kekal Amerika Israel, kita sudah tahu itu. Baik. Kalau saya ngelihatnya nggak begitu.